hidung tersumbat, nyeri pada wajah, gangguan penciuman, dan suara sengau, bisa jadi ini merupakan gejala dari sinusitis. Sinusitis seringkali terjadi secara berulang dan sangat mengganggu penderitanya. Apakah sinusitis ini bisa disembuhkan? Nah, Dok, tadi kan salah satu gejala juga kan itu keluar nih meler, keluar ingus gitu ya. Ini kita kadang-kadang betul-betul di sini tuh terganggu banget. Jadi kita pengen banget ngebuang sampai plong gitu, sampai bersih gitu, keluar semuanya. Tapi kita buang ingus itu biar plong itu kadang-kadang sampai terlalu keras gitu, Dok. Nah, itu betul nggak, Dok? Bisa menyebabkan kerusakan ke telinga? Oke. Jadi, ini menarik juga. Saya kayaknya ada gambarnya juga itu, sebentar. Nah, boleh, Dok. Jadi, Ya kan, benar ya? jawabannya sangat bisa ya. Bisa, Jawabannya ya? sangat bisa gini. Nah, ini ada gambarnya, coba saya tampilkan lagi ya. Nah, ini ini teman-teman bisa lihat ya. ada Gitu anak-anak, ya. Nah, ini dewasa. telinga kita ya. Jadi kalau telinga kita itu kan ada telinga bagian luar ya, kemudian ada telinga bagian tengah dan ada telinga bagian dalam ya. Gitu ya. Nah, di telinga bagian tengah itu kita ada namanya tuba eustachius. Saya malah ada ininya nih. Mungkin ini lebih jelas ya. Nah, Ini ya, jadi di telinga tengah kita itu ada yang namanya tuba eustachius. Nah, yang ini nih. Mudah-mudahan kelihatan cukup jelas ya. Nah, ini menghubungkan daerah telinga tengah kita dengan daerah belakang hidung atau daerah nasofaring biasa kita sebutnya, Mbak Erni. Memang menghubungkan. Oke. Ya. Nah, sehingga pada saat kita sedang Sinusitis, batuk, pilek ya, itu memang kita hindari melakukan buang ingus terlalu keras, terutama karena dengan melakukan itu kan akan muncul tekanan yang kuat, ini nanti bisa mendorong virus ataupun bakteri naik ke telinga tengah itu, sehingga nanti bisa mengakibatkan kondisi yang disebut otitis media ya, jadi radang pada telinga gitu. Jadi teman-teman kalau sedang pilek, ada batuk pilek ya sebaiknya menghindari melakukan itu ya, karena kegiatan itu nanti bisa mendorong virus malah ataupun kuman naik ke telinga tengah gitu, sehingga mengakibatkan peradangan juga di telinga. Jadi harusnya dia cuman masalahnya di hidung, jadi nyebar tuh lewat si tuba tadi itu ya. Ya benar banget. Jadi nggak boleh tuh ngebuang ingus terlalu keras, karena kalau nggak keras gitu sampai gitu kayaknya nggak puas, masih ada ngeganjel gitu ya, ternyata itu bahaya ya. Nggak boleh. Memang benar, karena ada ingus yang kental mungkin daerah hidung di saluran nafas atas, itu sangat mengganggu sekali itu, Mbak. Nah, kita nanti ada teknik sebenarnya untuk membantu mengeluarkan secara aman, membuat juga hidung lebih nyaman gitu. Ya, itu yang biasa kita kerjakan dengan cuci hidung. Nah tuh udah banyak yang pertanyaan cuci hidung tuh. Ya. Ini teman-teman kita sudah banyak yang mengerjakan kok cuci hidung ya. Iya. Jadi cuci hidung sebenarnya kita memang sarankan untuk dikerjakan juga buat orang-orang yang nggak ada keluhan apa-apa sebenarnya, Mbak Erni, karena kan tiap hari ini kita bernafas, udara kan pasti juga mengandung polutan ya, mungkin ada virus yang bisa mengganggu, yang menempel di saluran pernapasan. Nah, dengan mengerjakan kita mengerjakan cuci hidung itu diharapkan nanti kita bisa lebih sehat gitu, Mbak Erni. Nah, jadi, untuk teman-teman yang ada sinusitis ataupun juga mungkin pilek alergi, itu biasanya kita lebih sarankan juga karena akan sangat membantu untuk pemulihan atau untuk menuju kesembuhan. Kemana, Dok? Harus ke dokter THT? Oh, nggak harus dong. Jadi itu bisa dikerjakan sendiri, Mbak Erni. Nah, cuci hidung itu kita cukup menggunakan larutan NaCl, kemudian spet ya. Spet bisa pakai spet yang 10 cc atau 20 cc, kemudian melakukan dengan teknik yang benar. Nah, cukup gitu aja. Dan saya kebetulan juga ada KPA-nya, saya tunjukkan lagi ya.
Boleh boleh dok. Nah, ini Mbak Erni. Jadi kita cukup pakai NaCl yang biasa dipakai buat NaCl. biasa Itu yang kita sering pakai buat dipakai buat infus itu loh Mbak Erni. infus. Nah, Aha. terus kita pakai spet yang Aha. 10 cc atau 20 cc. Aha. Nah, tekniknya kurang lebih kayak gini Mbak Erni. Nah, yang dilakukan sama Oma ini ya. Kita lihat ya. Jadi kalau kita cuci hidung kanan, nanti posisi kepala kita agak miring sedikit ke kiri, kemudian kita buka mulut. Nah, kita semprotkan masuk gitu. Sehingga nanti cairannya akan mengalir keluar lewat hidung sebelah ya. Kelihatan ya Mbak Erni gambarnya. Nah, Iya iya kelihatan dok. Oke. nah Ini nanti kalau kita meler kerjakan jadi di hidung mm, yang disemprot hidung kanan, meler kepalanya keluar miringnya lewat ke kiri. Ya, Iya, kepala iya, iya, kepala iya. pasti agak miring Iya, sedikit, lalu buka mulut. Nah, ini akan membantu mengalirkan. Nanti kalau kita cucinya hidung sebelah kiri, kebalikannya nanti Mbak Erni, kepalanya nanti miringnya iya, ke kanan gitu ya. Tapi tetap posisi mulutnya harus agak membuka ya. Nah, dengan Iya, posisi mulut membuka itu akan membantu mengalirkan nanti cairan NaCl ke hidung sebelah gitu. Nah, kurang lebih gitu simpel sih caranya Mbak Erni. Simple ya. Nah, ini kebiasaan cuci hidung ini kalau kita kerjakan rutin ini kan menjaga kita punya saluran pernapasan Bersih. atas terutama itu lebih sehat gitu. Jadi sebenarnya ini nggak cuma buat orang sinusitis ya Mbak Erni ya. Untuk teman-teman yang kira-kira bisa mengerjakan rutin ini juga sangat baik ya kebiasaan ini. Tapi kalau untuk orang sehat artinya tidak ada penyakit, nggak ada alergi, nggak ada sinusitis, cukup mengerjakan sekali sehari aja Mbak Erni cuci hidung itu. Nah, untuk teman-teman yang sinusitis atau mungkin teman-teman yang ada pilek alergi, sehari mungkin bisa dikerjakan 2-3 kali Mbak Erni.